Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita awali majelis ini dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, pertemuan ini kita membahas surah baru ya. Yakni surah Al-Insyirah. Intisari dari surah apa sudah? Iya ya. Intisari dulu ya Bunda. Intisari yang penting itu. Baik. Sebelum kita lanjutkan surah Al-Insyirah, kita tutup dengan intisari surah Al-Adiyat. Pertama, Al-Quran seringkali dalam memberikan penjelasan surah apa Bunda? At-Tin. Mohon maaf. Mohon maaf, saya teringat yang di sana Bunda, surah Al-Adiyat. Baik, mohon maaf ya, dimaafkan Bunda. Okay. Pertama, makhluk Allah yang paling sempurna dan indah adalah manusia. Makhluk Allah yang paling sempurna dan paling indah adalah manusia. Apa bunyi ayatnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik. Yang kedua, asal fitrah manusia adalah Islam. Asal fitrah manusia adalah Islam. Siapa yang beriman dan beramal soleh, maka ia tetap berada dalam fitrahnya. Namun barang siapa yang menyimpang dari fitrahnya, maka ia menjadi orang yang paling hina. Menyimpang dari fitrahnya, maka ia menjadi orang yang paling hina.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata para ulama, ayat ini juga menjadi pelajaran bahwasanya Allah menciptakan manusia itu asalnya adalah takwim. Takwim itu bukan hanya sebaik-baik kejadian, tapi juga maksudnya di situ adalah fitrah manusia itu asalnya adalah Islam. Tapi manakala dia menyimpang, maka dia kembali pada ayat setelahnya. Summa radadnahu asfala safilin. Baik, yang ketiga. Barang siapa yang mentadabburi ayat keempat, maka ia tidak akan pernah berani merendahkan manusia yang lainnya. Ayo, Bunda. Siapa yang mentadaburi ayat keempat, benar-benar dia mentadaburi ayat keempat, maka ia tidak akan pernah berani merendahkan manusia yang lainnya. Kenapa? Nah, karena Allah memuji manusia pada ayat tersebut. Bukankah Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Allah memuji hambanya, lantas ada manusia yang merendahkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya kalau benar-benar seseorang memahami ayat tersebut, dia tidak akan mau merendahkan orang lain, karena Allah memuji manusia. Dia tidak akan mengatakan bodoh, hitam, pendek, dan lain-lainnya. Sesungguhnya tanpa dia sadari dia menghina ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang keempat, ada peran orang tua dalam kesolehan anak. Ini dipahami dari penggunaan kata. Ini dipahami dari penggunaan kata. Tanda kutip, kami telah menciptakan manusia. Karena itu, orang tua harus berusaha mengikuti aturan-aturan, karena itu orang tua harus berusaha mengikuti aturan-aturan yang berkaitan dengan kelahiran, pertumbuhan, dan akhlak anak-anaknya. Karena itu orang tua harus mengikuti aturan-aturan yang berkaitan dengan kelahiran, pertumbuhan, dan akhlak anak-anaknya. Maksudnya gini, Bunda. Jika kita membaca surah At-Tin, di situ akan kita temukan khalaqona. Kami telah menciptakan manusia. Kata kami di sini berarti Allah telah mengikut sertakan makhluk-makhluknya yang lain dalam penciptaan
manusia. Bisa dipahami? Siapa itu? Ya kitalah sebagai orang tua. Bunda sebagai seorang ibu ikut berperan dalam menciptakan anak. Ikutlah. Iya. Bunda ikut berperan dalam penciptaan anak. Tapi kan sebagai wasilah. Ayah juga demikian. Maka kata para ulama, khalaqna itu kami telah menciptakan. Kenapa enggak aku telah menciptakan manusia? Tapi Allah katakan kami telah menciptakan manusia. Kata kami di situ puncaknya adalah Allah. Kemudian menyusul malaikat, kemudian manusia. Berarti kalau ingin endingnya itu takwim di ujungnya, kita harus berperan dalam pendidikan anak. Hari ini banyak kita mendengar keluhan-keluhan seorang orang tua yang telah menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Setelah itu 3 tahun di pondok, keluar, banyak nih kasus di muda. Banyak yang ngadu ke saya. Begitu sampai Ustadz balik pondok pesantren, taunya main handphone. Nggak sholat. Disuruh sholat ke masjid, belok dia ke tempat-tempat yang lain, Ustadz. Bukan ke masjid dia. Sampai-sampai ayahnya marah, emosi, nggak ada yang dia dapat di pondok. Saya sampaikan, Bunda salah. Jangan langsung mengatakan sepenuhnya anak itu salah. Jangan-jangan semua itu dia dapatkan perilaku seperti itu karena orang tuanya. Jadi kalau bunda sama ayah tidak menjaga sholat, kemudian akhlaknya buruk di rumah, ya sama saja. Berarti dia menyerahkan sepenuhnya anak itu ke pondok. Dia rasa setelah dia serahkan sepenuhnya anak itu ke pondok, kemudian otomatis menjadi soleh dan soleha. Ketika ke rumah, dia melihat tingkah laku orang tuanya seperti apa. Bisa jadi karena itu perilaku anak tersebut berubah. Dia lihat kelalaian yang di depan matanya, dia melihat itu. Dia lihat orang tuanya tidak sholat, ngomong kotor, akhlaknya buruk, itu akan mempengaruhi anak. Bisa dipahami ya Bunda? Jadi banyak nih kasus-kasus seperti ini. Bahkan ada 10 orang, Ustadz gimana tuh Ustadz? Anak saya sudah sekolah di sini, yang sekolah di sunnah lah dan lain sebagainya. Tapi begitu tamat Ustadz, bagaimana? Taunya tidur saja di rumah, main handphone, kadang tidur sampai jam 2 malam. Ada beberapa kasus tuh, bisa karena masa presisi ya, presisi yang di dalam itu terkurung kemudian keluar bebas. Bisa juga karena perilaku orang tua. Yang penting sabar saja, terus berperan aktif sebagai orang tua. Ini kadang kita melihat Bunda, karena nggak sanggup dia mendidik anaknya, udah masukkan aja ke pondok. Kan gitu kan prinsip orang tua sekarang. Akhirnya bertumpuklah para penjahat di pondok itu. Maka nggak heran kita kalau di pondok itu ternyata banyak kehilangan sendal, kehilangan makanan. Kenapa? Karena selama ini orang tua seperti itu. Stigmanya, paradigmanya. Karena tak sanggup dia mendidik anaknya lagi, udah masukkan aja ke pondok. Biar beres dia. Berkumpullah di sana. Bandit, yang inilah semuanya lah. Baik. Jadi kita harus ikut berperan Bunda. Jangan langsung kita lepaskan begitu saja kepada guru. Tapi kita juga harus ikut berperan. Baik, kita lanjutkan. Poin ke-5. Semua hukum dan perbuatan Allah
adalah adil dan bijaksana. Apa bunyi ayatnya? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Yang bisa kita tarik kesimpulan dari ayat itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hukum-hukumnya, perbuatan-perbuatannya adil dan bijaksana. Sekalipun tampak oleh manusia itu tidak adil. Banyak kan yang dilihat, dirasakan oleh manusia, hukum-hukum Allah itu dirasa tidak adil ya. Dirasa sekilas oleh mata manusia tidak adil. Masalah pembagian warisan, masalah poligami, kenapa nggak ada poliandri? Ya, apalagi kasus-kasus yang lain, Bunda. Masalah perempuan, kenapa tidak boleh safar tanpa mahram lebih dari 3 hari? Laki-laki bebas begitu saja, kan gitu. Rasa-rasa hukum itu tak adil lah. Intimidasi bagi perempuan, tapi sesungguhnya ada hikmah, Bunda. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang demikian? Walaupun sekilas pandangan oleh manusia itu tidak adil, tapi yakinlah bahwasanya perbuatan Allah itu adil. Gampangnya begini, semua yang Allah tetapkan kepada kita itu keuntungan bagi kita. Gak ada satupun perbuatan Allah itu yang merugikan kita. Yakinin saja itu. Walaupun tanpa harus kita mengetahui apa hikmahnya. Hari ini kan orang sekarang susah, Bunda. Kita melihat banyak manusia itu baru mengamalkan suatu hukum kalau tahu hikmahnya. Kalau nggak tahu, nggak usah diamalkan dulu lah. Banyak yang seperti itu. Banyak. Iya. Apalagi contoh makan babi. Apalagi tidak boleh menikah kecuali masa iddahnya selesai. Nggak harus kita tahu hikmahnya, Bunda. Yang penting kalau memang itu sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, yakini pasti itu ada keuntungannya bagi kita. Nggak mungkin kan harus tahu dulu hikmahnya baru kita kerjakan. Banyak syariat-syariat ini yang nggak tahu kita hikmahnya. Sebelum tahu saya hikmah sholat, saya nggak mau sholat, Ustadz. Begitu cara mengabdikan diri kepada Allah. Salah lah. Apa hikmah dari sholat rupanya? Banyak yang tidak kita ketahui ya, Bunda. Ya cukup sami'na wa ata'na. Yakinin saja. Kalau toh ternyata pada akhirnya hikmah itu kita ketahui, setelah kita kerjakan, itu hanya sebatas untuk menegaskan keimanan kita. Paham ya? Bisa dipahami? Ini kok diam nih, Bunda? Nah, jadi kalau ternyata pada akhirnya kita tahu hikmahnya, itu hanya untuk menegaskan keimanan kita saja. Bukan berarti hukum itu baru boleh diamalkan setelah kita tahu hikmahnya. Sahabat-sahabat dulu nggak tahu apa hikmah babi itu diharamkan. Tapi mereka lah tidak memakan babi tersebut. Sekarang ini kan tidak. Orang mencoba mengkaji-kaji apa hikmahnya. Emang apa hikmahnya? Kenapa Allah ciptakan babi? Kenapa diharamkan babi? Tapi Allah ciptakan. Dahlah yang seperti itu tuh. Cukup yakini saja bahwa apa yang Allah tetapkan itu pasti keuntungan bagi kita semua. Baik, alhamdulillah, inilah intisari dari surah At-Tin. Sekarang kita masuk surah baru. Siapa yang baca Al-Quran? Siapa yang sari tilawah? Dari depan bergantian, Bunda. ya giliran
Ibu ketua. Ini Qurannya. Iya. Jangan berantem. Ya kiloannya sebelah. Kiloannya sebelah. Nampak Al-Qurannya Bunda? Alhamdulillah. Ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan beban darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetapkanlah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Barakallahu fikum jami'an. Batak Bunda? Batak? Suku Batak? Jadi kok malah ke Batak gitu ya? Asli Minang udah. Minang Batak, E-nya Oh gitu ya. E-nya keras. Keras. Tapi tidak kenal ekor. Iya, Masya Allah. Subhanallah. Saya pikir orang Batak, tetapkanlah. Baik, kita lanjutkan pengenalan terhadap surah ini dulu. Sebelum kita masuk tafsir dan tadaburnya. Pertama, surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarah boleh disebut dengan surah Al-Insyirah, boleh juga disebut dengan surah Asy-Syarah.
Itu kalau Al-Quran terjemah, Al-Quran Indonesia, judulnya itu surah Al-Insyirah. Tapi kalau Al-Quran Madinah, itu Asy-Syarah ya. Lihat saja Bunda, di Al-Qurannya. Sama halnya, kita temukan dalam Al-Quran Kemenak itu surah Al-Lahab. Tapi kalau Al-Quran Madinah, surah Al-Masad. Nah, baik, surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarah tergolong surah Makkiyah. Tergolong surah Makkiyah. Kedua, tema utama surah ini. Surah ini diturunkan untuk mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah ini diturunkan untuk mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan nikmat-nikmat ma'nawi. Nikmat maknawi itu maksudnya Bunda, nikmat yang tidak tampak pada diri Rasulullah. Paham ya? Nikmat-nikmat yang tidak tampak pada diri Rasulullah, yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut beliau bisa bersabar saat menghadapi kesulitan-kesulitan, godaan-godaan dan tantangan dalam medan dakwah. Baik. Tidak perlu dicatat yang poin ketiganya Bunda, terlalu panjang. Saya jelaskan secara singkat saja. Umar bin Abdul Aziz dan sebahagian ulama salaf lainnya mengatakan bahwasanya surah Ad-Duha dengan surah Al-Insyirah ini itu tergabung dalam satu surah. Ini sebahagian ulama. Kenapa? Karena di dalam surah Ad-Duha, itu Allah berbicara tentang nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi. Tapi nikmat-nikmat itu adalah nikmat zahir, nikmat yang tampak pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan surah Al-Insyirah itu berbicara tentang nikmat-nikmat maknawi yang tidak tampak pada diri Rasulullah. Sangat kuat keterkaitan maknanya, sehingga sebahagian ulama mengatakan surah Ad-Duha dengan surah Al-Insyirah itu satu surah. Maka banyak dulu di antara sahabat-sahabat dan generasi setelahnya yang membaca surah Ad-Duha dengan surah Al-Insyirah itu tanpa dipisahkan dengan basmalah. Karena satu surah. Namun jumhur ulama mengatakan bahwasanya surah Ad-Duha dengan surah Al-Insyirah ini berdiri sendiri. Pendapat yang paling banyak mengatakan surah Ad-Duha dengan surah Al-Insyirah itu berdiri sendiri. Sama halnya ketika kita membahas dulu surah Al-Fil dengan surah Quraisy, itu sebahagian ulama mengatakan satu surah. Namun jumhur ulama mengatakan surah Al-Fil dan surah Quraisy itu berdiri sendiri. Maka dipisahkanlah dengan bismillah yang saat ini tertulis di dalam Al-Quran.
Nah, ini sebatas untuk menambah wawasan saja bahwa ternyata di antara para ulama itu ada yang mengatakan surah Ad-Duha dengan surah Al-Insyirah itu tergabung dalam satu surah. Nah, baik, sekarang kita masuk tafsir dan tadabburnya. Insya Allah kita akan bahas ayat 1 sampai ayat 4. Adapun nanti ayat 5 sampai 8 itu penjelasannya cukup panjang sekali, akan kita bahas pekan depan. Kita fokus dulu ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Berapa? Saya rasa semuanya sudah hafal ya Bunda? Insya Allah. Siapa yang paling sering baca surah ini dalam sholat? Bu Vita lagi? Siapa lagi? Bunda. Sholat apa biasanya Bunda? Sholat duha. Jangan segan untuk jawabnya Bunda. Kalau ditanya, Bunda nggak riak. Kecuali nggak saya tanya, Bunda jawab sendiri atau riak. Ya. Baik, alam nashrah laka sadrak. Alam, bukankah? Saya ulang kembali, ketika Allah bertanya di dalam Al-Quran, itu bukan istifham hakiki, bukan istifham hakiki, tapi majazi. Hakiki itu maksudnya Allah bertanya, hakiki itu maksudnya pertanyaan yang memang karena kita bertanya itu sebab tidak tahu dan kita butuh jawaban. Itu namanya istifham hakiki. Istifham itu kalimat tanya. Istifham. Ketika disebut bukankah, sekilas kita memahami apa? Berarti Allah bertanya. Tapi ingat, semua pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam Al-Quran itu bukan istifham hakiki, bertanya karena sebab tidak tahu, atau bertanya karena ingin butuh jawaban. Nggak mungkin dong. Masa Allah itu bertanya karena sebab tidak tahu? Allah maha tahu. Nah, tapi istifham majazi. Majazi ini salah satu, kalau bahasa kita apa tuh? Majaz. Nah, istifham majazi ini untuk menegaskan, banyak fungsinya sebenarnya Bunda, tapi secara singkat untuk menegaskan, yang kedua untuk mengingatkan. Jadi Allah bertanya untuk apa? Menegaskan dan mengingatkan. Seorang anak perempuan pulang jam 12 malam, luka-luka badannya. Nangis dia. Kemudian dia mengadu kepada emaknya. Ma, kalung emasku dirampok oleh orang, dibegal sama orang. Terus Bunda ngomong, bukankah Mama sudah mengingatkan sebelumnya, gak boleh pulang lewat dari jam 9 malam? Itu apa? Kita butuh jawabannya? Enggak. Kita untuk tegaskan. Nah, kita menegaskan, kemudian mengingatkan. Kita nggak butuh jawaban anak itu. Itu maksudnya. Itulah yang disebut dengan istifham majazi. Dan ternyata
hakiki dan majazi ini juga kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, Bunda. Ada murid itu yang bertanya untuk ngetes kemampuan gurunya kan, bukan karena dia butuh jawaban. Lihat dulu gimana sih kemampuan guru kita ini, teslah dulu. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang bertanya hanya sebatas ingin dilihat aktif oleh gurunya. Ada yang bertanya karena memang tidak tahu. Ada yang bertanya untuk menegaskan. Sering saya sampaikan kepada Bunda, sebenarnya saya bertanya kepada Bunda bukan saya ingin butuh jawaban Bunda, tapi tujuannya itu apa? Enggak ada. Nggak butuh, setiap saya bertanya sebenarnya saya nggak butuh jawaban Bunda. Tapi tujuannya apa? Untuk menegaskan. Satu, yang kedua untuk mengundang perhatian. Karena saya lihat udah ada yang main handphone, udah ada yang ngomong sana ngomong sini. Saya tanya lah, nah ya kan, supaya terundang perhatian, fokus dia. Kita buat majelis di sini, dia buat majelis di belakang sana, Bunda. Makanya harus ditanya dia. Baik, Allah bertanya untuk menegaskan atau untuk mengingatkan. Nashrah, kami melapangkan. Syaraha itu bisa melapangkan, bisa menyingkap, bisa juga menjabarkan. Makanya kalau Bunda baca buku tajwid ada syarah. Nah, syarah itu apa namanya? Menjelaskan, menjabarkan, menyingkap. Ya. Bukankah kami melapangkan laka bagimu atau untukmu sadrak, dadamu. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dan mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kepada Nabi. Bentuk anugerah tersebut yang pertama adalah dada Nabi telah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara Allah melapangkan dada Nabi? Ada dua. Satu, hissiyun. Kemudian yang kedua, ma'nawiyun. Hissiyun, yang kedua ma'nawiyun. Apa hissiyun itu? Konkret atau fisik, nyata. Yang kedua, tidak tampak. Nah, bagaimana cara Allah melapangkan dada Nabi secara fisik? Maka jawabnya adalah Allah membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada umur 4 tahun, saat itu Nabi masih kecil, 4 tahun, di kampung Bani Sa'ad. Di mana Bunda kampung Bani Sa'ad? Yang umroh. Taif. Di Taif. Bunda kalau naik kereta gantung, itu di bawah itu kampung Bani Sa'ad tuh Bunda. Di bawah asuhan siapa? Halimah Sa'diyah. Dada Nabi dibelah. Kemudian apa yang dikeluarkan?
Hati. Dada Nabi dibelah, kan fisik. Dada Nabi dibelah, kemudian dikeluarkan jantung Nabi. Jantung itu dicuci dengan air zam-zam. Kemudian setelah itu dimasukkan keimanan dan hikmah. Setelah itu dimasukkan kembali jantung tersebut. Paham ya? Hati atau jantung, Ustaz? Sini Bunda. Di dalam jantung itu ada qalbun yang sifatnya tak nampak. Wallahu a'lam bagaimana bentuknya Bunda. Nah, yang penting dada Nabi dibelah, jantungnya dibersihkan. Kemudian pada umur 10 tahun di Makkah, dada Nabi kembali dibelah seperti semula. Kemudian saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi dada Nabi itu 3 kali dibelah Bunda. Anas bin Malik mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbuka, tersingkap bajunya, dan saya melihat jahitan. Itu yang menceritakan adalah Anas bin Malik. Nah, siapa yang membelah? Malaikat apa? Malaikat Jibril. Ini sudah umum kita ketahui Bunda. Berarti cara Allah melapangkan dada Nabi itu, satu, melalui hissiyun, fisik, berupa 3 kali dada Nabi dibelah. Hikmahnya kata para ulama Bunda, kenapa di umur 4 tahun dan di umur 10 tahun dada Nabi dibelah? Agar tidak ada jatah setan sedikit pun. Jatah setan sedikit pun dalam hidup Nabi. Dengan kata lain, agar Nabi itu tumbuh besar tanpa ada jatah setan sedikit pun dalam hidup Nabi. Hikmah bagi kita apa? Saya ajak Bunda ini berpikir nih. Emang kalau dada Nabi itu dibelah, apa pentingnya buat kita? Harus kita bersihkan yang ada di dalam badan. 4-10. Berarti ini juga menjadi pengajaran Bunda. Anak sejak dini sudah ditanamkan pendidikan-pendidikan Islam dan dijauhkan dari lingkungan-lingkungan buruk yang mempengaruhi akhlaknya. Kita tahu di umur 10 tahun ini kan usia yang sebentar lagi dia akan taklif, dibebankan hukum syariat. Jadi ini pengajaran bagi kita Bunda, bahwasanya kita juga bagaimana agar anak itu tumbuh dewasa senantiasa dalam ketaatan sejak kecil, sebagaimana Allah memperlakukan kepada Nabi Muhammad, iya kan? Dada Nabi dibersihkan, maka tanamkan pendidikan keislaman. Nah, sedangkan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah. Apa pelajarannya bagi kita? Pelajarannya adalah pulanglah menghadap Allah dalam keadaan sedikit pun tidak membawa dosa. Sebagaimana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj dibelah dulu dada Nabi, dibersihkan hatinya, baru layak bertemu dengan Allah. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Kita ketika di dunia, kapan kita menghadap Allah? Saat sholat. Sampai kapanpun Bunda,
Kalau hati itu tak bersih, dipenuhi dengan dosa, sampai mati dia tidak akan merasakan lezatnya ibadah sholat itu. Paham? Tapi kan kita nggak luput dari dosa. Iya, harus ditaubatin, harus dibersihkan. Memang kita tak luput dari dosa, Bunda. Tapi kan Allah juga memberikan solusi bagaimana agar dosa itu dihapuskan, bertaubat. Apa yang menjadi sebab seseorang itu tidak bisa menikmati ibadahnya? Karena ketika dia beribadah sedang membawa dosa. Sebesar apapun usahanya Bunda untuk mempelajari fikih sholat, tadabbur Al-Quran, tapi kalau masih dosa itu dia lakukan, dia nggak akan pernah mendapati kekhusukan di dalam sholat. Sebagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan, tahu kalian, induk penghalang terbesar seseorang mendapatkan kekhusukan dalam sholat, dosa. Saya udah belajar ini, tapi kok nggak khusuk? Dosa. Terlebih, apa yang menjadikan sebab dosa itu muncul? Karena meluap-luap cintanya dengan dunia. Akhirnya apa? Dia lalai dalam ketaatan. Dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, hanya demi dunia. Maka orang yang seperti itu nggak akan pernah dia mendapatkan kelezatan di dalam beribadah itu. Maka tak heran kita ketika kita melihat orang baca Quran muak bawaannya, ingin segera selesai. Kok nggak dia nikmati ya ibadah itu? Padahal orang-orang yang beriman itu selalu menikmati ibadahnya. Jelas. Ini catatan buat kita semua, Bunda. Nah, lanjut. Yang kedua, ma'nawiyun. Bagaimana cara Allah melapangkan dada Nabi secara ma'nawiyun? Satu, diberi kemudahan dalam menjalankan perintah Allah. Langsung ditulis Bunda. Kalau Bunda baca nggak paham Bunda, langsung ditulis saja. Saya dokter yang gagal nih soalnya. Diberi kemudahan dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian yang kedua, diberi kekuatan di dalam meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian yang ketiga, diberi kesabaran dalam menghadapi ujian atau cobaan. Lihat bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada Nabi secara maknawi. Setelah dada Nabi itu dibelah, dibersihkan, enggak hanya itu Bunda, secara maknawi juga. Apa itu? Allah anugerahkan kemudahan bagi Nabi dalam menjalankan perintah Allah. Mudah bagi Nabi itu menjalankan syariat Islam. Yang kedua, diberikan kekuatan di dalam meninggalkan larangan-larangannya. Sangat mudah Nabi meninggalkan apa saja yang Allah larang. Bukan hanya itu, Nabi diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kita tahu Bunda, besar kali perjuangan Nabi itu. Besar kali ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Psikologi Nabi itu diganggu selalu oleh orang-orang kafir Quraisy. Dikatakan majnun, gila, penyihir,
kemudian dikatakan sobi, orang-orang yang meninggalkan tradisi nenek moyang. Kemudian apalagi dikatakan kadzab, pendusta. Itu kan psikologi Nabi diganggu. Tapi Nabi sabar menghadapi gangguan-gangguan itu. Sabar. Maka jawabnya iya. Kenapa? Karena Allah telah melapangkan dada Nabi. Fisik Nabi diganggu. Saya, Bunda, sebelum fisik, saya bertahun-tahun saya berdakwah, belum pernah saya disebut gila. Nah, jadi belum pernah saya disebut gila atau pendusta dan lain sebagainya. Coba bagaimana perasaan Nabi saat itu? Kalaulah dada Nabi itu tidak dilapangkan, sudah pasti emosi Nabi itu terpancing. Maka tak heran Nabi kita Muhammad SAW orang yang tidak pernah terpancing emosinya, yang paling sayang kepada istri-istri, anak-anak dan orang tua. Ketika fisik Nabi disakiti, Nabi mudah memaafkan orang lain. Bahkan Abdullah bin Sahlul, Ubay bin Sahlul, seorang gembong munafik yang selalu mengganggu Nabi, selalu menyakiti Nabi. Ketika dia mati, tak ada satupun orang yang mensolatkannya. Sampai-sampai datanglah anaknya mengadu kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya tak ada satu orang pun yang mau mensolatkan ayah saya. Datang Nabi. Ketika Nabi mendatangi Ubay bin Sahlul itu, dia lihat laki-laki tersebut, Ubay itu tidak memakai kain kafan. Nabi ambil kain kafan. Dia ambil kainnya, kemudian dia bungkus mayit itu. Padahal selama ini Ubay bin Sahlul itu orang yang paling mengganggu, menyakiti Rasulullah SAW. Ketika Nabi ingin mensolatkan, itulah turun ayat wala tusalli ala ahadin minkum mata abada. Sederhananya Allah melarang Nabi kita Muhammad SAW untuk mensolatkan Ubay bin Sahlul itu. Kenapa? Karena dia adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Itulah sejarah, kita tidak boleh mensolatkan orang-orang kafir, tidak boleh memintakan ampunan kepadanya, sekalipun itu orang tua kita. Karena percuma, passwordnya nggak ada. Kita simpati, dia XL, atau kita XL, dia simpati, ya bisa Bunda. Tapi pelajaran sebenarnya Bunda, sampai seperti itu Nabi disakiti, diganggu, paling memusuhi Nabi. Tapi ketika dia mati, Nabi ingin mensolatnya. Andailah syariat melarang solat itu tidak ada, Nabi sudah pasti mensolatkan itu. Itu menunjukkan betapa dada Nabi itu lapang. Tapi kalau sempat dada Nabi itu sempit, bagaimana? Nah, subhanallah Bunda. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa kalau dada kita itu lapang, sesungguhnya itu anugerah terbesar yang kita terima dalam hidup ini. Kenapa? Kalau dada itu lapang, semua urusan yang sulit itu akan terasa mudah. Tapi kalau dada itu sempit, urusan yang mudah itu jadi susah. Pendendam, senang menyalahkan orang lain, ya, susah dalam menjalankan syariat Allah, malas di dalam beribadah, itu karena dada sempit. Sekarang bagaimana Ustadz solusi agar dada kami lapang? Suruhlah, ya Allah, perintahkanlah malaikatmu Jibril membelah dada kami, gitu. Satu-satunya Nabi dan Rasul yang dibelah dadanya hanya Rasulullah. Nabi Musa ketika ingin dilapangkan dadanya, dia harus mengemis dulu kepada Allah. Rabbisrohli sadri. Nabi tidak meminta dilapangkan dadanya, tapi Allah sendiri yang melapangkan dada Nabi. Itu kan Rabbisrohli, ya Allah lapangkan dadaku, wa yassirli amri, setelah itu mudahkan urusanku.
Kalau dada lapang, urusan sulit kan sulit juga. Tapi kalau urusan mudah, tapi dada tak lapang, sulit juga. Maka itu kita baca, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus bagaimana cara agar dada kita lapang? Pernah kepikiran selama ini, ya Allah, sempit kalilah hatiku ini, ya Allah. Susah beribadah, susah memaafkan orang lain, pantang tersinggung sedikit hati saya. Sampai mati saya ingat terus kesalahan orang lain. Sempit kalilah dada ini, ya Allah. Pernah nggak Bunda kepikiran ingin mencari tahu bagaimana cara dada itu agar dilapangkan? Pernah? Pernah searching di Google gitu? Ada bekas pencarian, coba saya lihat dulu ya. Bagaimana cara melapangkan dada? Tapi kalau masalah fisik Bunda, dia hebat sekali. Rela dia keluar uangnya jutaan rupiah supaya wajahnya glowing. Ya kan? Supaya nggak muncul jerawat satu. Tapi dia nggak pernah peduli dengan hatinya. Padahal dia sadar bahwa sesaat itu hatinya sempit. Nah, ada pula orang yang memang sudah dia mengakuin itu, Bunda. Aku tipe orang-orang yang susah memaafkan orang lain. Maka janganlah buat salah sama aku. Ada yang seperti itu kan? Ya. Aku nih orangnya emosian. Jangan kau pancing-pancing. Nah, sadar dia itu Bunda, tapi dia nggak mau untuk memperbaikinya. Dia minta dimaklumi aja ya. Gimana? Gini Bunda, saya ulang dulu. Tak mungkin hati seseorang itu lapang kalau Allah tidak memberikan pertolongan. Atau dengan kata lain, tak mungkin hati itu lapang kalau nasrullah itu, pertolongan Allah itu tidak datang. Bagaimana agar pertolongan Allah itu datang? Dia mesti memaksakan dirinya untuk taat kepada Allah. Bagaimana kiat-kiatnya? Apa kiat-kiat agar dada kita ini lapang? Ikhlas. Ikhlas itu muncul dari dada yang lapang. Kalau dada lapang semuanya Bunda. Bunda sebenarnya sudah hafal. Tapi mungkin Bunda tidak mengamalkan itu. Bunda sudah hafal. Apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan di halaman 87 yang di cover oleh Ofik, obat hati. Itulah solusi bagaimana agar dada kita lapang. Baca Quran dan maknanya. Selama ini fokusnya sama musiknya sih, bukan sama maknanya. Baca Quran dan maknanya. Berarti apa tuh? Kalau ingin hatimu lapang, nggak cukup dengan baca Quran, mesti tadaburi Al-Quran itu. Coba bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bunda, mengabadikan seorang laki-laki yang tidak ada pendendam di dalam hatinya sama sekali, sekalipun dia dibunuh oleh penduduk satu negeri. Dalam surah Yasin, wajah amin
aqsal Madinah rajulun yas'a. Coba Bunda buka surah Yasin itu. Enam enggak nih? Surah Yasin ayat 20. Kita lihat bagaimana kalau orang hatinya bersih, Bunda. Apa yang dilakukan laki-laki ini? Sering baca surah Yasin kan? Yuk, lihat. Wajah min aqsal Madinah rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota. Aqsa. Aqsa itu jauh, sudut. Maka disebutlah Masjidil Aqsa, masjid yang jauh. Kalau ini Aqsal Halaq, tenggorokan yang jauh. Jadi Masjid Aqsa itu masjid apa? Jauh. Kemudian Madinah apa artinya? Kota. Jangan kalau disebut Madinah, kota Madinah yang ada di Makkah, bukan. Madinah itu artinya kota. Zahaba ilal Madinah, pergi ke kota, bukan pergi ke sana, Bunda. Bahasa Arab kota apa? Madinah. Nah, lanjut. Wajah min aqsal Madinah rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan datanglah dari sudut kota seorang laki-laki dengan bergegas ia berkata, ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Begini, dulu di masa Nabi Isa, yang kita kenal pengikut-pengikut Nabi Isa itu disebut dengan Hawariyun. Hawariyun itu yang pengikut Nabi 12 sahabat setia Nabi Isa. Nah, jadi ada penduduk satu negeri yang mana negeri itu seluruhnya itu kafir, musyrik, menyembah berhala. Nabi Isa utus pengikut-pengikut setianya itu. Nanti kalau Bunda baca ayat sebelumnya nanti Bunda akan paham. Pertama, Nabi utus 2 sahabat setianya untuk berdakwah ke negeri tersebut. Kalau 2 orang ustadz diutus ke suatu kampung, gimana kira-kira? Itu menunjukkan apa ya kampung itu? Degilnya nggak ampun, Bunda, sampai 2 ustadz harus diutus ke sana. Nah, ditolak sama mereka, ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 3. Nah, singkat cerita, ketika 3 utusan itu yang disebut dalam tafsir, yang satu Yohana, yang saat ini dikenal oleh Yohanes, kemudian Sam'un, yang saat ini dikenal dengan Simon Petrus, kemudian Paulus, yang saat ini dikenal dengan Paulus. Jadi nama-nama itu sebenarnya asalnya adalah pengikut setia Nabi Isa. Di antara yang 12 itu yang satu yang khianat, yang itu yang kita kenal dengan Yudas Iskariot, yang disalib. Nah, ketika Nabi Isa utus 3 utusan ini ingin dibunuh oleh penduduk negeri tersebut, datanglah dari sudut kota seorang laki-laki yang lebih dahulu beriman. Jadi satu negeri itu kafir semuanya, Bunda, hanya 1 orang yang beriman. Itulah laki-laki ini. Nah, kemudian dia mengatakan, jangan kalian bunuh mereka ini, ikutilah utusan-utusan itu. Kita lanjutkan. Kemudian apa yang dikatakan pemuda tersebut? Selanjutnya, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun.
Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kata pemuda itu, ikuti laki-laki, ikuti utusan tersebut. Yang kedua, ikuti mereka, karena mereka berdakwah di sini itu nggak sedikit pun meminta imbalan, kecuali mereka datang kemari berbuat baik kepada kalian, ingin menjadi kepala suku, ingin minta keluar SKP 3K, nah, atau ingin jadi menteri, atau ingin jadi naik jabatan, kan? Enggak. Kalaulah mereka meminta itu ada udang di balik bakwan. Pantas kalian untuk menolaknya. Ini tidak. Mereka korbankan harta mereka hanya tujuan supaya kalian itu benar dalam menjalani hidup ini. Seakan-akan seperti itulah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Kemudian lihat ayat setelahnya. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kata pemuda itu, dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Kata pemuda itu dengan kaumnya, tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah. Kenapa laki-laki itu tidak mengatakan tidak ada alasan kalian untuk tidak menyembah Allah, tapi dia berdakwah, tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah. Apa itu pelajarannya, Bunda? Lihat pemuda itu, begitu sopannya dia berdakwah. Dia ingin mendakwahi kaum itu, tapi dia sebut dirinya. Dan itu pun metode dakwah kita, kan? Ingin mendakwahi dia. Saya ini orang yang berdosa. Kira-kira gimana Bunda tangkap saat itu? Saat ini masing-masing kita tidak ada yang merasa tersindir, kan? Tapi yang ada kita masing-masing evaluasi. Saya pun berdosa, Ustaz. Lihat pemuda itu. Kalau ada tuh sekarang, Bunda, cocok jadikan menantu. Nah, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Kata pemuda itu, dan hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Maksudnya apa? Apa beda, Bunda? Dan hanya kepada Allah kalian akan kembali, dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Apa bedanya? Balikkan. Mau tidak mau, manis dengan cara manis ataupun pahit, pada akhirnya kalian akan dikembalikan kepada Allah. Siapapun yang kalian sembah, mati kalian, pada akhirnya kalian akan kembali kepada Allah. Karena dialah yang menciptakan kalian. Bisa dipahami? Nah, singkat, kemudian apa yang dikatakan laki-laki itu? A'attakhidhu min dunihi alihatan iyuridinir rahman bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wala yunqidun. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku? Pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Kata pemuda itu gini, untuk apa aku menyembah Tuhan selain Allah? Andai kata yang menciptakan aku itu memberikan kemudaratan bagiku, kira-kira mampukah semua yang disembah-sembah itu menolongku? Pemuda buka logika para penduduk negeri itu. Ya tak mungkin, Bunda. Kalau Allah memudaratkan kita, ada yang bisa menyelamatkan kita? Enggak. Saya kalau buat kue cantik, setelah itu saya sembah, kira-kira apa penilaian Bunda? Bodoh kali lah kawan. Dibuat kue, ya disembah pula. Begitulah tuh pandangan kita terhadap orang-orang yang dia buat cantik-cantik patung itu. Iya kan? Setelah itu dia sembah. Hanyut dia. Di mana Tuhanku? Hanyut. Carilah gitu kan. Nah, kemudian kita lihat di sini. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya jika aku berbuat yang demikian, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Andai aku menyembah Tuhan selain Allah, maka aku sudah pasti dalam kesesatan yang nyata.
Kemudian lanjut, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kalian, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Kata laki-laki itu, sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kalian. Kenapa enggak Tuhanku? Sama. Sesungguhnya aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhanku. Tapi laki-laki itu katakan, sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan kalian, maka saksikanlah keimananku. Apa maksudnya, Bunda? Enggak, aku sama. Iya dah, Bunda. Jadi siapapun yang disembah, sebenarnya siapapun yang mereka sembah itu, yang layak untuk disembah itu hanyalah Allah. Jadi Tuhan kalian dan Tuhanku itu sama. Nah, kemudian setelah itu apa yang dilakukan oleh penduduk negeri itu? Qila dukhulil jannah. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Gini, ketika dia sudah mengatakan dia telah beriman, di depan kaum-kaumnya yang seluruhnya kafir, dalam riwayat disebutkan pemuda itu dibunuh, diinjak oleh satu penduduk negeri tersebut sampai keluar organ-organ tubuhnya. Kebayang nggak, Bunda, orang dikeroyok? Nah, setelah dia mati, kata Allah perintahkan kepada malaikat, qila dukhulil jannah. Dikatakan kepadanya, masuklah dia ke dalam surga. Surga yang mana? Ini kan cerita dulu, sedangkan kita masuk surga nanti boleh setelah ditegakkan hari kiamat. Ini surga yang mana? Kata para ulama di sini adalah raudhah mir riyadil jannah, taman-taman surga. Jadi di alam barzakh itu, Bunda, ada tempat taman surga. Kemudian ini surga. Ini pintulah. Jadi ruhnya orang-orang yang bertakwa itu kumpul di sini. Nah, mereka lihat pintu surga itu nggak dibuka lama, makanya orang-orang yang beriman itu mereka segera memohon agar disegerakan hari kiamat. Sedangkan orang-orang yang kafir itu memohon agar ditunda hari kiamat itu. Nah, kemudian setelah dia masuk ke taman surga itu, apa kata pemuda itu? Ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Kalau bahasa kita, begini rupanya nikmat alam barzakh itu ya. Alangkah baiknya lah kalau kaum-kaumku yang kafir itu mengetahui bagaimana yang aku rasakan saat ini. Kita kalau dibunuh, Bunda, kira-kira apa yang kita katakan kepada orang yang bunuh kita? Kutunggu kau hari kiamat ya. Nah, mati aku gara-gara kau. Kutunggu. Tapi pemuda itu apa dia katakan? Setelah mati dia masih berdakwah, Bunda. Kemudian lihat ayat setelahnya. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan. Alangkah baiknya kalau mereka mengetahui bahwa ternyata semua dosa-dosa yang aku lakukan selama ini, ketika aku bertaubat memilih beriman kepada Allah, semua dosa itu diampunkan. Dan ternyata saat ini aku dimuliakan. Alangkah baiknya lah kalau kaumku itu mengetahuiku saat ini. Oke, pelajaran terpenting apa? Bahwa sebenarnya orang yang beriman itu tak ada pendendam dalam hatinya, Bunda. Kalau ada pendendam, tentulah dia ngomong, ku balas nanti kalian di hari kiamat. Kan gitu. Makanya, ungkapan yang kata para ahli tafsir, satu-satunya manusia yang berdakwah ketika hidup dan dia berdakwah setelah mati hanya pemuda ini. Saya ulang kembali, satu-satunya manusia yang berdakwah ketika hidup dan berdakwah setelah mati hanya pemuda ini. Paham, Bunda, maksudnya? Dakwah semasa hidup kita paham. Bagaimana dakwah setelah mati? Ketika pemuda itu masuk ke taman surga, dia masih peduli dengan kaumnya. Dia masih
ungkapannya itu Allah rekam, Allah masukkan ke dalam surah Yasin. Sehingga menjadi pelajaran bagi kita semua. Bisa dipahami? Ungkapan dia yang ada di taman surga itu Allah rekam, Allah masukkan ke surah Yasin. Nah, pelajarannya adalah betapa hati pemuda itulah lapang. Itu salah satu contoh bahwasanya kalau orang sudah dilapangkan hatinya, sebesar apapun kesalahan orang lain terhadap dirinya, dia akan mudah memaafkan. Tapi kalau hatinya sempit, kecil pun kesalahan orang lain, dia susah akan memaafkan. Maka dari sini dapat kita ambil pelajaran. Dada kita ini sudah lapang atau masih sempit? Kalau mudah emosian, kemudian suka mengeluh, berarti dadanya masih sempit. Maka solusi yang mesti dia lakukan, baca Quran dan maknanya. Kalau orang baca Quran dan maknanya, dia akan mengambil pelajaran dari surah Yasin itu, Bunda. Tapi kalau orang hanya sebatas membaca surah Yasin, 40 tahun dia baca Yasin, kalau nggak baca tuh maknanya, nggak tahu dia pemuda itu. Nggak tahu dia bahwasanya ada cerita, iya ya, baru tahu saya ada cerita seorang pemuda yang taat seperti itu. Iya. Iya. Padahal udah 40 tahun dia baca Yasin. Masalah umat saat ini, Bunda, kurangnya mentadaburi Al-Quran. Namanya Habibun Najjar. Habibun Najjar. Habib Najjar itu seorang tukang kayu. Dia miskin, Bunda. Miskin, dia hanya pembawa kayu. Tapi kayu bakar, Bunda. Tapi iya, hanya dia miskin, hanya pembawa kayu bakar, tapi taatnya totalitas. Hatinya lapang. Nah, penting, Bunda, untuk membaca Quran dan maknanya itu. Betapa banyak orang-orang yang melewatkan ini. Nggak usah jauh-jauh lah. Yang biasa mereka baca dalam surah ini sajalah. Yang tiap malam Jumat, setiap takziah. Itu kalau nggak dibaca tuh, nggak melunakkan hati mereka. Dari sini nanti akan terungkap rahasia. Itulah sebabnya kenapa Iqra ala mautakum Yasin. Kenapa Nabi SAW perintahkan kepada orang-orang yang mati itu baca Yasin. Walaupun hadisnya itu tidak sahih. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan hadisnya Yasin, hadisnya Hasan. Tapi yang padanya, kenapa Yasin itu selalu melekat dalam kehidupan seorang mukmin? Gak lepas, Bunda, kan? Acara buka kantor baru Yasin. Malam Jumat Yasin. Takziah Yasin. Pulang mau berangkat, pulang umroh Yasin. Mau berangkat umroh Yasin. Kenapa? Karena setiap ayat-ayat yang ada dalam surah Yasin itu, Bunda, setiap ayat menggores hati kita, menyentuh jiwa kita. Jadi ya, ini baca Yasin sama orang mati tapi nggak paham dia. Siap baca Yasin dia, yuk, di mana majelis gibah? Udah baca Yasin ya, Bunda. Setelah baca Yasin dia sekitar 45 menit. Dah, tadi alhamdulillah sudah baca Yasin tadi 45 menit. Yuk, gimana? Mau kemana kita hari ini? Nggak enak hari ini kalau nggak ngibahin orang gitu kan. Padahal baru baca surah Yasin ya. Salahnya di mana? Salahnya karena dia tidak memahami maknanya. Nggak di sini, Bunda. Semua yang di sini sudah orang soleh-soleha. Yes.
Baik. Semua yang ngaji itu saya anggap sudah soleh dan solehat. Baik. Baca Quran dan mana? Yang kedua apa? Salat malam dirikanlah, perbanyak salat tahajud. Perbanyak salat tahajud. Bunda, perbanyak salat tahajud itu salah satu hikmahnya. Kita tidak berbicara tentang keutamaan salat tahajud, sangat banyak sekali, ya. Dan Bunda juga sudah mendengarkan itu. Tapi biasakanlah hidup. Sebenarnya salah satu hikmah salat tahajud itu membiasakan diri hidup bersendirian dengan Allah. Saya ulang kembali. Salah satu hikmah dari salat tahajud itu membiasakan diri hidup bersendirian dengan Allah. Kenapa? Karena ada masa kita akan hidup sendirian, kan? Mayit itu akan diikuti oleh 3 golongan. Apa itu? Keluarga, harta, dan amal. Oke. Di antara 3 golongan itu, 2 yang balik, 1 yang akan tetap membersamainya. Apa itu? Yang balik itu. Yang balik itu apa? Harta dan keluarga. Sesayang apapun sesayang apapun keluarganya dengan dia, nggak akan mau menemani dia itu seharian, apalagi masuk. Paham, Bunda? Jadi secinta apapun keluarga kita dengan kita, dia nggak akan mau menemani. Paling lama setengah hari. Kalau dikebumikan nanti jam-jam 8, setelah itu jam 11 pulang dia. Nah, terus dia yang selama ini memperjuangkan istri dan anaknya, atau istri yang memperjuangkan anak-anaknya sampai dia lalai dalam ketaatan, setelah itu apa? Apa yang mereka lakukan ketika di rumah? Enggak dulu, Bunda. Takziah dulu 3 hari. Setelah 3 hari, bagaimanalah warisan amak kita ini, ya? Akan ke situ. Dan dia nggak akan larut dalam kesedihan, Bunda. Dia ingin melanjutkan hidup kembali. Dia ingin senang. Sedangkan kita saat dia dikubur sendirian. Apalagi suami. Dia cabut cincin, Bunda. Tahun 2000 dibeli nih, sekarang udah 2025. Mahal kali. Sambil nangis dia cabut cincin, Bunda, satu persatu. Harusnya harta dan anak itu menjadi sarana untuk taat, bukan menjadi membuat dia lalai dalam ketaatan. Yang membersamai dia apa? Amal. Bisa amal baik, bisa amal buruk, iya kan? Bunda kalau mau melewati jembatan Sirat, nggak bisa dengan apapun itu. Kita nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur, digiring ke padang mahsyar, kata Nabi kan ada yang naik unta, ada yang naik domba, ada yang naik bigal, ada yang naik keledai. Beli unta itu dengan amal. Paham, ya? Jangan beli unta itu dengan uang, nggak ada di sana uang. Kan itu, ada yang berjalan dengan wajahnya, kan? Kakinya di atas, wajahnya di bawah. Ada yang merangkak, ada yang naik unta, ada yang terbang. Itu bergantung dengan amal tuh. Nah, setelah itu dia akan sampai di padang mahsyar, kemudian dia akan melalui proses-proses itu. Apa yang menjawab? Amal, Bunda. Jembatan Sirat itu, sekalipun Bunda latihan kuda-kuda di dunia gitu kan, kemudian Bunda belah pohon pinang itu, kemudian latihan lewati jembatan Sirat, nggak bisa. Semuanya itu hanya dengan amal. Ya, baik. Sampai mana tadi? Sholat malam. Sholat malam. Yang ketiga apa? Biasakan bersendirian, Bunda, dengan Allah di sepertiga malam.
Supaya apa? Supaya terbiasa hidup sendirian di alam kubur. Kemudian yang ketiga apa? Berkumpul dengan orang soleh. Lihat kata Imam Nawawi, bermajlislah dengan orang-orang soleh. Kita bukan tidak boleh berteman dengan orang yang buruk, tapi kita diperintahkan untuk menjaga jarak dengan orang-orang yang buruk akhlaknya. Kenapa? Karena itu sangat mempengaruhi akhlak kita, mempengaruhi iman kita. Percayalah Bunda. Jadi kalau di sini dia menghadiri majelis ilmu, tapi teman-temannya belum dia filter, susah dia berubah ya. Susah. Jadi bagaimana dia ingin termotivasi membaca Quran, sedangkan teman-temannya saat itu lalai semua. Dia menganggap dirinya soleh di kalangan orang-orang yang buruk akhlaknya. Tapi begitu dia masuk ke lingkungan orang soleh, dia akan menganggap bahwa akulah yang paling berdosa di majelis ini. Iya kan? Itu akan kita rasakan tuh kalau kita masuk ke lingkungan orang-orang buruk, menganggap kita lah orang yang paling taat. Tapi begitu kita masuk ke lingkungan orang soleh, kita akan menganggap diri kita lah yang paling berdosa. Penting kita untuk punya teman soleh. Yang keempat, perbanyak puasa. Perbanyak puasa. Sama halnya yang dengan menyampaikan ini Imam Nawawi. Imam Nawawi itu dalam riwayat disebutkan, dikatakan oleh muridnya yang tidak pernah meninggalkan puasa Daud. Imam Nawawi itu tidak pernah meninggalkan puasa Daud. Kalau hidup saya yakin beliau itu ideal badannya. Kenapa? Karena sering puasa. Sekarang ini ustadz banyak yang buncit Bun. Iya. Tapi dia menganjurkan agar jamaah-jamaahnya puasa. Di mana masalahnya? Karena orang yang berpuasa itu menurut kebiasaannya badannya ideal. Badannya ide. Berbeda halnya dengan orang yang memang kurus. Kalau kurus itu kan memang puasa nggak puasa dia tetap kurus saja. Ketulang Ustadz makanannya bukan menjadi model-model kita nih, kita cium makanan udah gemuk kita Bunda. Udah naik berat badan tuh. Ya, perbanyak berpuasa. Dan kita banyak hikmah dari puasa itu Bunda. Kemudian yang terakhir apa? Jadi maksud zikir di situ adalah banyak memuji Allah dan berdoa. Memuji Allah serta berdoa. Berdoalah Bunda. Berdoa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bunda tidak akan layas, paham layas? Kalau bahasa kami sumut itu layas itu remeh. Bahwa ternyata dampak negatif dan positif bagi orang yang hatinya lapang atau sempit itu. Wah, ternyata sepanjang saya tidak akan bisa menikmati ibadah itu, susah dalam menjalankan syariat Islam itu kalau dada saya masih sempit. Maka jangan remehkan doa itu. Berbanyak doa itu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perbanyak doa itu Bunda. Jelas ya? Nah, inilah kiat-kiat bagaimana agar dada kita lapang. Paksakan. Memang harus dipaksakan. Ibadah itu di awal-awal dipaksakan Bunda. Ya. Baik. Satu ayat. Tadi niat mau 4.
Kita cukupkan sampai sini Bunda. Berhubung saya mau buru-buru juga kan. Ada baralek di Bangkinang. Baik, alhamdulillah ya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Apa Bunda? Dengan bahasa Bunda. Dada lapang itu adalah anugerah terbesar. Sebab kalau dada kita lapang itu mudah dalam menjalani kehidupan ini. Mudah. Dia nggak akan stres. Masalah-masalah yang berat akan terasa ringan. Ibadah-ibadah yang dirasa berat akan ringan. Tapi kalau hati sempit, itulah yang dia mancing dia di bawah terik matahari sampai seharian, pulang jam 10 malam bisa dia. Tapi sholat nggak bisa. Itu karena apa? Hati sempit. Ada yang tanyakan? Ada? Pas? Nah, baik. Berusaha kita Bunda. Kita semua, bukan hanya Bunda saya pun juga berusaha untuk sampai ke sana. Karena terkadang saya pribadi juga kadang nggak sabaran, ya kan. Kita berusaha untuk sampai ke sana. Jadi kadang masalah-masalah itu rasa dia padahal kecil tapi terasa berat. Ikhtiar untuk sampai ke sana. Memang caranya salah satu mungkin Bunda yang sering berpuasa, sholat tahajud, 2 itu saja dan berdoa, ya. Karena orang yang sholat itu dia nggak akan lepas dari doa kan. Maka kita lihat bagaimana setelahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana tingkah lakunya. Kita lihat pasti ada perubahan yang signifikan. Iya kan? Iya Bunda. Yang rajin berpuasa dan sholat malam. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.